64. Pengunjung di malam hari. Jiang Muye mengatur permainan dengan tangan yang terlatih, dan bahkan menggali beberapa bungkus jeli buah, keripik kentang dan ikan kering dari siapa yang tahu di mana. Sambil bersenandung, dia mengeluarkan sebotol anggur baik dari gudang anggurnya. Ketika semua persiapan selesai, dia duduk bersila di lantai dan tepat ketika dia sedang menggulung lengan bajunya dan bersiap untuk mencoba permainan, bel pintu di luar berdering. Wajah Jiang Muye segera menjadi gelap, tetapi dia tidak membuka pintu. Dengan amarah yang berapi-api, dia memanggil Lei Ming, berhenti menelepon. Saya akan tiba tepat waktu besok, oke. Kamu terus memanggilku bolak-balik seperti binatang, aku bahkan tidak bisa bermain, apa kamu percaya aku akan berhenti sekarang? Ah, bunyi apa yang kamu bicarakan? Setelah diteriaki lama, Lei Ming benar-benar bingung. Jiang Muye segera tersedak kata-katanya, kau bukan orang luar yang membunyikan bel pintu rumahku. Aku sudah jauh. Faktanya, saya masih mengemudi. Lei Ming benar-benar tidak bersalah. Lalu siapa yang bisa? Tidak banyak orang tahu bahwa saya tinggal di sini, Jiang Muye bergumam curiga. Tidak mungkin alamatmu dibocorkan. Hati-hati, jangan membuka pintu dengan gegabah, bagaimana jika itu media? Ning Si masih di sana. Lei Ming segera memperingatkan. Jiang Muye mendengus dan menjawab tanpa peduli, jadi bagaimana kalau itu media? Apa yang akan terjadi bahkan jika mereka melihatnya? Lei Ming tidak berdaya, Muye, aku tidak berusaha menceramahimu. Bahkan jika Anda mencoba membantunya karena niat baik, pihak lain harus menerimanya. Ningsi sudah mengatakan dia tidak ingin naik kapal bajak laut Anda. Jiang Muye segera berkobar, apa kapal bajak laut? Siapa yang kamu panggil kapal bajak laut? Bel pintu terus berdering. Telepon berdering setiap 5 detik, mengikuti pola yang ketat. Aku tidak mau bicara denganmu lagi, aku akan membuka pintu. Siapa yang bisa mengunjungi saya pada jam selarut ini? Jiang Muye menutup telepon dan berjalan menuju ruang tamu dengan tidak sabar. Jiang Muye secara khusus menatap CCTV untuk memeriksa siapa yang ada di luar. Hasilnya, dia menjadi bisu dan tampak seperti melihat hantu. Ya dewa, ini Lu Tingqiao. Kenapa dia ada di sini? Di pintu masuk utama, pria itu mengenakan pakaian kasual abu-abu dan sandal memegang sesuatu di tangannya. Meskipun dia berpakaian begitu santai, Jiang Muye entah bagaimana bisa merasakan angin dingin bertiup dari tundra ke bagian belakang lehernya. Ia bahkan membuat tulang punggungnya menggigil. Jiang Muye sangat panik sehingga dia merasa seperti berlarian berputar-putar, seperti kelinci yang melihat serigala. Hanya ketika bel pintu berbunyi 2 kali lagi dia menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Dalam sekejap pintu terbuka, sikap ceroboh dari sebelumnya benar-benar berubah menjadi sikap hormat yang hati-hati. Bagaimana bisa kau ada di sini? Aku datang untuk menemuimu. Pria itu menjawab tanpa ekspresi. Oh, silakan masuk. Ayo, Jiang Muye dengan cepat mengundangnya masuk. Tatapan Lu Tingqiao dengan santai menyapu pengontrol permainan di lantai, makanan ringan dan anggur, lalu duduk di sofa. Memperhatikan cara pandang Lu Tingqiao, Jiang Muye batuk ringan dan menjelaskan, pekerjaan ini terlalu melelahkan, jarang istirahat untuk bersantai. Lu Tingqiao tidak terganggu dengan ini. Dia berbicara, kapan Anda tiba? Belum lama ini. Jiang Muye mencari-cari cukup lama sebelum akhirnya menemukan teh celup. Namun, dia tidak punya air panas, jadi dia hanya bisa mengambil sebotol air mineral dari lemari es. Aku belum punya air panas di rumah, apakah ini tidak apa-apa? Tidak perlu, aku hanya akan duduk sebentar sebelum aku pergi. Lu Tingqiao menunjuk beberapa kotak yang dibawanya, ibumu yang mengirim ini. Kalau begitu, kirim saja seseorang untuk menyerahkannya kepadaku,
tidak perlu merepotkanmu untuk datang sendiri begitu larut malam. Jiang Muye menggerutu pada ibunya yang tersayang 100 kali di hatinya. Mengapa mengirimnya ke sini? Tidakkah dia tahu bahwa dia paling takut pada orang ini? Baik, tidak perlu berpikir, ibunya pasti mengirim orang ini untuk memeriksanya sambil mengetahui dengan jelas bahwa 65. Pertemuan seperti mimpi. Berapa lama kamu akan tinggal? Lu Tingqiao bertanya, menggunakan nada yang mengingatkan kedua penatua dan bos untuk mengatasinya. Jiang Muye duduk tegak dan menjawab dengan jujur, jika tidak ada cegukan, saya harus tinggal di China mulai sekarang. Meskipun praktik umum adalah mendorong ke luar negeri beberapa tahun ini, tetapi industri film domestik kami telah berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Pasar juga cukup besar, pergi ke luar negeri untuk belajar adalah suatu keharusan, tetapi saya percaya saya harus kembali ke akar saya dan berkembang di negara kita saja. Lu Tingqiao mengangguk setuju dengan kata-katanya. Jiang Muye menghela nafas lega, lalu bertanya dengan khawatir, bagaimana Little Treasure belakangan ini? Lu Tingqiao, bagus. Benar, aku membawakan mainan untuknya, dan beberapa hadiah kecil untukmu. Saya sedang bersiap untuk mengunjungi Anda besok, saya tidak berpikir bahwa Anda akan datang ke sini pertama. Jiang Muye dengan cepat mengeluarkan hadiah yang telah ia siapkan di kopernya. Lu Tingqiao, terima kasih. Dan kemudian, lalu mereka terdiam. Dengan demikian, suara pancuran menjadi lebih jelas. Jiang Muye menggaruk kepalanya dengan canggung. Lu Tingqiao secara alami mencapai pemahaman, dan berdiri setelah menyampaikan beberapa kata, aku pergi, kembali dan lihat ibumu ketika kamu punya waktu. Ya, aku akan mengirimmu. Jiang Muye, seperti terpidana yang diampuni dari hukuman mati, baru saja melompat untuk mengirimnya keluar ketika suara marah terdengar dari belakang. Jiang Muye, pakaian jelek seperti apa ini? Bagaimana aku bisa memakai ini dengan lubang besar di belakang? Lu Tingqiao sudah hampir bangun dan pergi, tetapi setelah mendengar suara itu, tubuhnya membeku seolah-olah titik akupunturnya telah diketuk. Setelah 1 detik, dia perlahan berbalik, dan tatapan tajam seperti belati melesat ke arah sumber suara. Gadis itu bertelanjang kaki, rambutnya basah, dan pipinya memerah karena mandi. Dia berdiri di pintu kamar mandi, sangat putus asa, mengenakan t-shirt pria besar. Kaos itu kehilangan sepotong besar kain di sisi kanan pinggangnya, memperlihatkan kulit putih yang putih. Jiang Muye tidak memperhatikan ekspresi Lu Tingqiao. Dia hanya merasa ingin mati. Pria ini sudah akan pergi, tidak bisakah gadis sialan itu hanya menunggu sebentar lebih lama sebelum keluar? Aku lupa membuangnya setelah aku merobeknya sambil mengendarai sepedaku. Ada begitu banyak pakaian di sana, mengapa Anda harus memilih satu dengan lubang di dalamnya? Jiang Muye menjawabnya, tidak mengatakan apapun tentang tindakannya. Dia berbalik dengan canggung untuk melihat Lu Tingqiao dan memperkenalkan, ini temanku, Ningxi. Setelah mengatakan itu, Jiang Muye tiba-tiba menemukan bahwa ekspresi Ningxi sedikit aneh. Dia menatap langsung ke Lu Tingqiao seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Gadis terkutuk ini, bahkan jika Lu Tingqiao cukup tampan, dia tidak perlu menatap seolah-olah dia belum pernah melihat pria tampan sebelumnya, kan? Jiang Muye sangat bahagia di dalam setelah melihat Ningxi seperti ini. Wajahnya kaku ketika dia berkata, Ningxi, ini paman saya, CEO Lu Corporation Lu Tingqiao. Mengapa Anda berdiri di sana dengan linglung? Sambut dia. Pada saat ini, dengan rambutnya masih basah dan tangannya masih memegang potongan yang hilang di baju, Ningxi akhirnya menemukan suaranya. Dengan suara seperti sedang mengalami mimpi yang aneh, dia dengan malu-malu berbicara suku kata dengan suku kata, tidak bersih. Nada Ningxi benar-benar mempertanyakan,
Tetapi di telinga Lu Tingqiao, itu menjadi nada setuju, seolah-olah Ningxi memanggilnya paman. Dengan demikian, ekspresi itu segera berubah seolah-olah Raja Iblis besar itu baru saja membersihkan 18 tingkat neraka dengan darah. Aura dingin yang menakutkan keluar dari seluruh tubuhnya, membuat keduanya ketakutan. Aura aneh ini berlanjut cukup lama sebelum tatapan dingin Lu Tingqiao mendarat di Ningxi. Orang yang akan kamu jemput adalah Muye. Mendengar ini, Jiang Muye linglung. Ningxi, Anda berkenalan dengan paman saya. 66, kamu dijanjikan bersamaku malam ini. Ningxi akan menjadi gila di sini. Dia merendahkan suaranya dan berkata, aku akan bertanya padamu. Bagaimana kamu tahu Lu Tingqiao? Jiang Muye, saya sudah mengatakan bahwa dia adalah paman saya. Ningxi, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Jiang Muye, yah, Anda tidak pernah bertanya. Ningxi, lalu bagaimana Anda tahu paman saya? Tatapan Jiang Muye bergantian di antara mereka berdua. Semakin dia melihat, semakin dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi dia tidak bisa menentukan di mana tepatnya. Ini cerita yang panjang, Ningxi memegang dahinya, merasa lelah di tubuh dan hati. Keempat kata itu diarahkan ke arah Jiang Muye, dan juga balasan untuk Lu Tingqiao. Jiang Muye memiliki ekspresi penuh pertanyaan, tetapi dengan kehadiran Lu Tingqiao, dia tidak bisa berbicara. Karena dia baru saja selesai mandi, aroma harum keluar dari tubuh gadis itu. Dua kaki putih ramping yang membentang dari bawah kaos longgar itu. Satu tangan masih berusaha menutupi lubang di baju itu, tetapi itu hanya membuat lubang itu semakin mencolok. Adegan semacam ini mengirim darah mendidih. Pikiran Ningxi muncul seperti ini di rumah orang lain mengirim Lu Tingqiao ke keadaan di mana ia ingin melenyapkan segalanya. Meskipun dia sudah mengamuk di dalam hatinya beberapa kali, itu hanya terjadi dalam rentang beberapa detik. Namun, itu hanya terlihat sebagai ekspresi dingin di wajah Lu Tingqiao. Dia menatap Ningxi dengan curiga dan berkata, apakah kamu bersiap untuk tinggal di sini, atau kembali bersamaku? Kalimat tenang dan acuh tak acuh itu memiliki tekanan yang tak terlihat. Jiang Muye memandang Ningxi dengan ekspresi penuh kejutan dan tidak percaya setelah mendengar itu. Apa yang dia maksud? Keduanya tidak hanya berkenalan, tetapi bahkan hidup bersama. Ningxi menatap Lu Tingqiao yang sangat dingin, lalu menatap Jiang Muye, yang matanya menyemburkan api. Dia menelan ludahnya dengan susah payah, aku akan kembali. Aura dingin di sekitar tubuh Lu Tingqiao berkurang 2 poin. Namun, Jiang Muye melemparkan amarah di tempat. Dia tiba-tiba meraih pergelangan tangan Ningxi. Sepasang mata biru muda yang sangat tampan itu penuh dengan kegugupan dan kemarahan karena ditipu. Kamu berjanji akan bersamaku malam ini. Ketika dia selesai berbicara, Ningxi berada di ambang meninju ke langit. Tidak bisakah kau membuatnya terdengar seperti ada sesuatu di antara kita, anak muda? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lu Tingqiao. Seperti yang diharapkan, ekspresi menakutkan itu telah mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi menahannya, seolah-olah hanya ada satu batang logam terakhir yang tersisa sebelum binatang itu segera meledak. Ningxi mengambil kembali tangannya sambil memegang kesabarannya dan membujuk, Muye, aku harus pergi bekerja besok. Bukankah Mingge mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan besok pagi? Mari kita tunggu sampai kita berdua bebas, maka aku akan kembali dan bermain game denganmu, oke? Ningxi memberikan penekanan khusus pada kata-kata, bermain game. Mengatakan demikian, dia dengan cepat mengambil tas ransel hitamnya yang besar, menutupi lubang di pinggangnya, dan melarikan diri dari tanah yang ditinggalkan ini seolah-olah dia melarikan diri untuk hidupnya, tanpa berhenti untuk mengganti bajunya.
Lu Tingqiao mengirim tatapan penuh arti ke Jiang Muye sebelum mengikuti Ningxi. Setelah melihat keduanya pergi satu demi satu, dan dengan pandangan Lu Tingqiao sebelum dia pergi, api membakar jauh di mata Jiang Muye. Sial, tidak heran wanita itu tahu begitu cepat sehingga jalannya diblokir. Ningxi, berapa banyak yang telah Anda sembunyikan dari saya? Saat ini, Ningxi gemetar ketakutan dan gentar ketika dia berjalan kembali. Tangannya tiba-tiba meringankan beban mereka, Lu Tingqiao membantu membawa tas di tangannya. Setelah itu, sesuatu yang berat jatuh di pundaknya ketika Lu Tingqiao melepas jaketnya dan meletakkannya di pundaknya. Terima kasih, Ningxi berterima kasih padanya dengan canggung. Lu Tingqiao tidak bereaksi. Akan lebih baik jika dia bereaksi. Selama dia bereaksi, maka dia akan memiliki beberapa cara untuk menghadapinya, tetapi bukan reaksi seperti ini yang akan membuat orang merasa gugup. Selanjutnya 67, mencium di bawah sinar bulan.